kamu ke dalam setiap kebenaran. Sekarang kalau saya tanya saudara, bagaimana pengajaran yang diajarkan Roh Kudus kepada saudara tentang ilmu waris? Oke. Apa yang Roh Kudus Anda jawab? Mungkin bukan ke arah teknis ya Bang ya. Jadi itu kan lebih kepada ilmu kemanusiaan. Tapi Roh Kudus itu turun pada saat Yesus naik itu ke murid-muridnya pada saat itu di Antioquia juga. Yang saya pahami ya Bang. Jadi murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh. Dan orang dari bahasa manapun bisa mengerti bahasa itu, padahal ya dia hanya ngomong dalam bahasa roh, tapi semua orang dari penjuru-penjuru dari berbagai suku itu bisa mengerti tentang apa yang diucapkan gitu. Jadi dialah itu relate sama yang Bang Zuma barusan ngomong gitu loh Bang. Izin Bang. Iya, Yesus menarasikan roh kebenaran itu ketika ia datang, dia yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Kan gitu poinnya. Hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, ketika kita berbicara mengenai hukum waris kan itu harus ada. Misalnya orang tua kita meninggalkan harta, gimana cara pembagiannya? Menurut Roh Kudus. Kan dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Ini baru satu aspek. Nah sekarang Roh Kudusnya ngajarin apa ke Kristen tentang ini? Jadi gini Bang, kalau yang saya mengerti ya mengenai Roh Kudus ini, kita kan Roh Kudus ini bisa dalam berbagai macam Bang. Dialah yang membimbing kita dalam perjalanan hidup. Itu yang saya mengerti Bang. Izin. Jadi pada saat dia menjadi roh hikmat, kita akan dikasih hikmat bagaimana cara kita berlaku terhadap sesama, terus berlaku terhadap turunan, berlaku terhadap ilmu, berlaku terhadap teknologi bahkan. Nah, Roh Kudus itulah yang membimbing kita Bang. Ini mau dipakai buat yang mudarat atau yang bermanfaat nih, seperti itu. Nanti dialah yang membimbing kita. Misalnya kita membutuhkan membuat, ya ini bukan hanya hukum waris Bang, tapi teknologi pun itu kita dikasih roh hikmat itu untuk membuat teknologi yang tidak itu ada beda dalam kitab, seperti itu Bang. Siap. Kalau yang saudara saya maksud ini adalah akal, kecerdasan, kecermatan seseorang dalam berpikir dan menelaah suatu kasus, itu beda. Ini kita berbicara mengenai perspektif hukum yang dibawa oleh Roh Kudus terkait segala sesuatu yang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Coba Anda baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ciri daripada roh kebenaran atau Roh Kudus itu seperti apa? Di situ lengkap diceritakan. Ya, sementara yang saudara katakan itu adalah ilmu hikmah. Itu ilmu hikmah itu bukan seperti itu polanya. Kenapa saya katakan bukan seperti itu? Jangan kalau Al-Quran kan jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Itu di Al-Quran. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Makanya kemudian di umat Islam ini ketika Anda berbicara tentang ekonomi, Al-Quran, politik, Al-Quran, apalagi tata negara, Al-Quran, berbicara mengenai ilmu kesehatan, Al-Quran, ilmu kedokteran, Al-Quran, ilmu bumi, Al-Quran, hukum-hukum, Al-Quran, semuanya ke Al-Quran. Kenapa? Karena Sang Roh Kudus sudah mengajarkan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkan, sahabatnya kemudian menuliskan. Sehingga aspek hukum apapun, pengajaran apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia, semua sudah tersimpul di dalam kitab suci yang disebut Al-Quran. Sedangkan yang Anda jelaskan ini adalah Roh Kudus yang membisikkan hati, yang memberikan hikmat. Oh, itu tidak begitu kaidahnya. Makanya saya mencoba untuk bertanya, apa yang Roh Kudus Anda ajarkan tentang ilmu waris? Saya belum bertanya tentang negara, tentang hukum pernikahan, tentang hukum ekonomi,
hukum politik dan seterusnya. Karena Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, ketika Anda berbicara mengenai kebenaran hukum waris misalnya, Anda 3 bersaudara, bagaimana Anda menentukan harta waris tersebut? Sesuai dengan hukum Tuhan, bukan hukum akal-akalan. Karena Roh Kudus akan datang membimbing kamu dalam setiap kebenaran. Berarti polanya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kalau hukum itu bukan berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, lalu kemudian hanya diasaskan oleh pemikiran sendiri, Amsal 3 nomor 15, jangan kau berdasarkan pemikiranmu sendiri, tapi harus berdasarkan atas firman Tuhan. Nah, sekarang bagi harta warisan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang diasalkan dari Roh Kudus? Ada enggak? Kalau cuma akal-akalan saja, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Sebelum Roh Kudus datang, semua manusia cerdas-cerdas. Orang Yahudi orang cerdas, orang pintar-pintar semua. Mereka bisa membuat sebuah karya tanpa harus ada Roh Kudus turun ke bumi. Tetapi Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus adalah yang membimbing di dalam kebenaran hukum-hukum, yang meneguhkan hati setiap manusia untuk menjabarkan sebuah konsep di dalam kehidupan. Contoh, bagaimana di Yohanes berapa izinnya? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai nomor 15. Iya, 15. Di Islam apa yang Anda butuhkan? Iya. Nah, kalau di Islam kita membutuhkan kaidah apa? Kaidah ibadah lengkap. Makanya Yesus mengatakan ada saatnya nanti kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di bukit ini dan di Yerusalem. Nah, kemudian penyembahan yang dimaksud oleh Yesus apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana mungkin Anda menyembah dalam kebenaran kalau Anda ibadah hari Minggu? Mana unsur kebenarannya? Kebenaran yang dimaksud firman Tuhan yang memerintahkan ibadah Minggu itu mana? Ketika dikatakan menyembah Yesus, mana unsur kebenarannya menyembah Yesus? Yang disebut kebenaran itu unsur dari ilahi, Tuhan. Tuhanlah kebenaran itu. Ketika Tuhan mengajarkan sebuah agama, keyakinan, maka itulah kebenaran itu. Nah, Anda menurut Yesus dikatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh di sini khusyuk di dalam ibadah. Nah, lalu kemudian yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kaidah hukum-hukum. Bagaimana bisa Anda dibenarkan beribadah menyembah kepada anak Maria? Mana kebenaran itu? Di mana tertulis? Menyembah hari Minggu, mana kebenaran itu? Di mana tertulis? Menyembah dalam keadaan tidak bersunat, mana kebenaran itu? Tertulis di mana? Menyembah 3 pribadi Tuhan, di mana kebenarannya? Sedangkan Yesus perintahkan dan kebenaran. Kalau di Islam, Bung, salat subuh, Al-Quran menjelaskan. Salat Isya, Al-Quran menjelaskan. Salat zuhur, Al-Quran mengatakan. Puasa, Al-Quran menjelaskan. Zakat, Al-Quran mengatakan. Beriman kepada para nabi, Al-Quran menerangkan. Berlaku baik kepada orang tua, Al-Quran menjelaskan. Kepada manusia, Al-Quran menjelaskan. Jadi perbandingannya gini, orang-orang Yahudi memiliki hukum yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam tertulis, tetapi mereka tidak praktekkan. Apa buktinya? Yesus sendiri mengakui, Matius 23 nomor 1 sampai seterusnya, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Padahal tertulis. Mereka hanya berbicara Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen itu kebalikan. Kristen itu tidak ada tertulis, tetapi dipraktekkan. Contoh Natal, mana tertulis di Bible? Nggak ada. Ibadah Minggu, mana tertulis? Nggak ada. Menyembah Yesus, mana tertulis? Nggak ada. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam ini ada tertulis, lalu dipraktekkan. Islamlah yang sejalan antara teori dan praktek. Kalau Kristen mempraktekkan tapi tidak ada teori. Kalau
Yahudi ada teori tidak dipraktekkan, hanya Islam yang sejalan teori dan praktek. Berarti di situ tidak ada kemunafikan. Karena apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Kalau Kristen, apa yang tidak diperintahkan itulah yang dijalankan. Yahudi apa yang diperintahkan tidak dijalankan. Jadi kebalik-balik, hanya Islam yang kemudian menjalankan semuanya itu. Islam dong, ketika kemudian mereka diseru oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berbondong-bondong ke rumah ibadah. Ada perintah. Mereka menjalankan syariat hukumnya. Ada perintah. Nah sekarang kalau Anda beribadah ke hari Minggu, ke gereja, mana perintahnya? Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Orang yang menggunakan akal pikiran. Itu perintah hati, Bang. Nah, perintah hati. Sementara Amsal 3 nomor 5. Ikuti firman Tuhan. Jangan kau ikuti perkataan manusia. Itu bukan perkataan manusia. Jadi gini, Bang. Izin ya, Bang. Nah, silakan. Kalau mengenai tadi yang Abang yang Yohanes 16 itu ayat 1 mengenai bertekun itu dan pekerjaan penghibur. Nah, penghibur inilah Roh Kudus itu, Bang. Kalau di sini nah, itu dia. Bang, di ayat 14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau di ayat 15 ini, Bang, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi Yesus sendiri bilang di sini, apa yang Tuhan punya itu yang aku punya. Bapak kalau punya pengetahuan. Terkait sama Bapak Yohanes ini ya. Bapak punya ilmu pengetahuan tentang kapan waktunya hari kiamat. Yesus punya nggak? Di Wahyu ada itu, Bang. Kapan kiamat itu ada menurut Yesus? Di saat semua, kalau yang saya tahu ya, Bang, izin Bang, saya belum buka kitab, tapi yang saya pelajari, yang saya tahu, di saat semua mengenal aku, semua makhluk dan semua makhluk di dunia ini mengenal aku, mengenal Yesus, saat itulah kiamat terjadi. Iya, maka izin ya, Bang, aku tuh sebenarnya lihat, Bang, sama ini. Dulu itu kan paling sulit ya, Bang, menginjili. Gitu ya. Makanya nih sekarang kenapa dibilang akhir zaman? Menurut saya ya, Bang ya. Menurut saya jadi kayaknya kok sekarang mudah ya dengan Bang Zuma, dengan akun, terus dengan Facebook, dengan Instagram, dengan apapun namanya itu, untuk mengenal Yesus itu udah sangat mudah sekali di dunia ini. Bahkan yang sekarang di suku-suku pedalaman pun yang akhirnya terjangkau dengan internet dan lain sebagainya. Soal Roh Kudus itu diselesaikan dulu, jangan kemana-mana. Itu loh di dalam Yohanes 16 ayat 7 itu dibaca. Itu syaratnya kan jelas. Ya, Roh kebenaran itu akan datang kalau Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, izin, Bang. Ayat 7, baca ayat 7, Bang. Coba dibaca. Siap. Namun Roh kebenaran itu akan datang kalau Yesus pergi. Saya bacakan, Bang, izin, Bang. Ya. Siap. Saya bacakan dulu ya, Bang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, itu ayat 7, jadi syaratnya, Bang, sedikit, Bang. Syaratnya Roh kebenaran itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, Roh kebenaran tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah datang ketika Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 16. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau Yesus mengatakan begitu, bahwa syarat untuk kedatangan Roh kebenaran itu Yesus harus pergi, berarti bukan Roh Kudus, Bang. Enggak gitu, lanjut. Coba dibaca baik-baik itu. Ayat 7 dicermati betul. Tadi itu saya tuh jawab. Iya, saya itu jawab itu karena bukannya melenceng sih, Bang, izin, karena Bang Zuma nanya di saat
kapan di Alkitab bahwa kiamat itu akan datang. Makanya saya jelaskan ya di saat semua makhluk mengenal Yesus itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa gitu loh. Sehingga di saat itulah kiamat itu akan datang. Ini loh Bang, mungkin maksud Bang Juma itu, bentar siap. Bang. Maksud Bang Juma itu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu tidak tahu kiamat. Matius 24 ayat 36. Mengenai hari itu pasti terjadi. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, ketika tadi kan mengatakan apa yang Bapak punya, Yesus punya. Tapi faktanya kan tidak demikian. Bapak mempunyai pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat, Yesus tidak mempunyai. Jadi kita kembali lagi ke Roh Kudus itu tadi, ya, bahwa syarat Roh kebenaran itu datang kalau Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, Roh kebenaran tidak datang. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Nah, Anda belum tahu bahwa Roh itu bisa berarti seorang nabi. Belum tahu kan? Izin Bang, saya potong. Bentar, saya tanya sama Anda. Anda tahu enggak bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi? Roh bisa berarti seorang nabi. Seorang nabi. Tahu enggak? Roh bisa ada di dalam manusia. Bukan, roh bisa berarti seorang nabi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab, ingat ini, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Di frase awal, di situ dikatakan waspadalah akan setiap roh. Di frase kedua, sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti roh di situ berarti bisa berarti seorang nabi. Roh penyesat artinya nabi palsu. Roh kebenaran artinya nabi yang benar. Baca baik-baik. Monggo, akhir lanjut. Siap. Tapi terkait juga Bang sama perkataan Yesus setelah saya itu yang ada hanya nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Ya, Yesus berkata seperti itu Bang. Siapa nabi palsu itu Bang? Enggak ada Bang, enggak ada yang dikatakan di situ. Enggak ada yang dikatakan. Di Matius 7 tapi ayat 15 sampai 20. Yesus mengatakan itu. Betul Bang. Tapi menurut Anda? Iya. Ketika Anda mempelajari nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari gitu, mana? Bang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gitu Bang. Itu yang ada di Matius 7 ayat 15-20. Menurut Anda, nabi-nabi yang mengajarkan sesuatu yang nggak benar, yang mana? Kan kalau nabi palsu kan mengajarkan nabi lain Bang. Kalau di Kristen nih banyak nih Bang. Nabi palsu. Apalagi yang mengaku izin ya Bang. Saya tidak mendiskreditkan Nabi Muhammad nih. Karena gini. Tapi banyak nih Bang yang mengaku nabi, kayak kemarin tuh yang dari Sunda dari Jawa Barat memang nabi, dia mengaku utusan. Terus kemarin yang satu gereja genosida, di situ semua jemaatnya bunuh diri, dia mengaku nabi. Jadi banyak sekali hal-hal nabi-nabi palsu yang ada sekarang ini, yang di dunia ini yang menyesatkan. Mungkin seperti itu kali Bang, izin. Artinya gini loh Bang, sebenarnya Yesus itu kan menjanjikan seorang nabi, yang dikiaskan adalah roh. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di ayat 17-nya yaitu roh. Nah, bagaimana mungkin yang diminta seorang tapi yang datang roh? Coba dibaca Yohanes 14 ayat 16-17. Yang diminta adalah seorang. Masa yang datang roh? Nah, supaya kita ngerti bahwa roh di situ adalah bukan roh dalam arti yang sebenarnya, tapi itu adalah kias.
Kita cari roh itu apa. Ternyata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, roh itu bisa berarti seorang nabi. Tapi kalau roh itu diartikan roh di ayat 17, maka ayat 17 bertentangan dengan ayat 16. Karena di ayat 16 yang diminta seorang penolong. Masa yang datang roh? Coba dibuka, bacakan Bang, Yohanes 14 ayat 16 17 Bang. Yohanes 14, 16, 17. Yohanes pasal berapa Bang? Izin? 14 nomor 16 17. Enggak, pasalnya? 14. Pasal 14 16 17. Ya. Ayatnya ya 16 Aku 17. akan minta coba. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu sekarang mengenal dia. pertanyaan sebab saya, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Nah, kalau itu diartikan roh yang sebenarnya, kira-kira bertentangan dengan ayat 16 enggak? Enggak Bang, karena jujur ya Bang, di 17 ini itu seorang loh Bang. Sebab ia menyertai kamu. Bentar. Aku akan minta kepada Bapa. Bentar Bang, itu dikatakan di situ, aku akan minta kepada Bapa seorang Bang. Apakah roh itu bisa dikatakan seorang? Ya. Apakah roh bisa dikatakan seorang? Mungkin bahasanya berbeda ya Bang, karena ini akan sangat bertolak belakang dengan ayat 17 sih Bang. Nah iya, kalau dikatakan misalnya, seorang, masa yang datang roh, itu akan terjadi kontradiksi Bang. Makanya supaya tidak terjadi kontradiksi, kita cari apa maksudnya roh. Ternyata di dalam Yohanes 1 kita menafsir Bible itu jangan pakai akal kita, tafsir ayat pakai ayat, itu yang benar Bang. Ya, jangan tafsir ayat pakai otak kita, nggak nyambung. Tafsir ayat pakai ayat, supaya kita tahu bahwa apa maksudnya roh di situ, supaya tidak kontradiksi dengan ayat 16. Kita cari tahu roh itu apa. Ternyata di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1, di situ dikatakan roh bisa seorang nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ya ke seluruh dunia. Coba apa hubungannya roh dengan nabi di situ? Kalau kalau roh itu tidak bisa berarti seorang nabi. Berarti roh di situ seorang nabi. Izin. Gitu loh. Izin ya Bang, ini menurut saya ya Bang, izin ya Bang, kita diskusi ya Bang, izin. Jadi ini relate Bang, 16 sama 17 yang Abang bilang nih, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di 17-nya itu sebenarnya penjelasan Bang, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah mengenai yang 16 ini Bang ya, mengenai seorang ini, kami memang diajarkan sih Bang, seorang akan menolong seorang dan yang lainnya. Kalau ini menurut saya sih Bang, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah itulah yang Bang yang tadi saya bilang, roh penghibur itu roh yang diam di dalam kita, yang memang membimbing kita di saat kita punya hikmat, di saat kita punya roh kebijaksanaan, dan akhirnya kita bisa menolong sesama. Bagaimana roh Bang? Bagaimana mungkin roh Ya. bisa dibilang seorang Bang? Di Sejak saat kapan dia roh itu diam di dalam seorang? kita, Bang. Bagaimana roh bisa dikatakan orang Bang? Itu seorang penolong. Bukan Bang, maksudnya Yesus penolong bukan Bang? bukan. Bentar, saya tanya sama Anda. Yesus penolong bukan? Siap.
Yesus penolong Dia bukan? di satu sisi penolong. Oke. Kalau bagi saya dia Ingat penebus, Bang. kata-katanya, Anda mengatakan Yesus penolong. Aku akan minta kepada Ya, Bapak betul. seorang penolong yang lain. Berarti statusnya Betul. di sini adalah sama seperti Yesus. Sama-sama manusia menjadi penolong karena penolong yang lain. Tidak mungkin itu, kalau itu diartikan roh berarti tidak apple to apple. Karena Yesus menjanjikan seorang Tapi izin. penolong yang lain. Bagaimana Betul, Bang. Tapi izin, Bang. Yesus itu orang, Ini tapi yang dijanjikan adalah roh. Nggak bisa, Bang. Tapi izin, Bang. Ini jelas di ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia akan menyertai kita selama-lamanya nih, Bang. Betul. Begitu loh, Bang. Yang menyertai itu adalah ajarannya. Ajarannya ini yang menyertai kita. Karena roh itu di ayat Yohanes 16 ayat 13 dan seterusnya, ya, penghibur itu akan mengajarkan hukum-hukum. Jadi yang menyertai kamu selama-lamanya adalah hukum-hukum yang dia ajarkan. Sekarang saya tanya, hukum-hukum Tapi yang izin, mana yang masih dijalankan sampai sekarang? Apakah ajaran Yesus? Tapi Ajaran izin, Bang. Yesus yang mana yang masih bisa dipakai di zaman sekarang? Terutama di masalah pemerintahan. Tapi Coba. izin, Bang, ya. Mau nanya lagi, Bang, izin, Bang. Soalnya disambung ke ayat 17 itu, kalau memang ini, Bang, izin ya, Bang. Misalnya yang Abang bilang itu bahwa Roh Kudus itulah Nabi Muhammad melalui pengajarannya dan lain sebagainya, ya, Bang. Dan akhirnya itulah yang Bukan akan Roh membimbing Kudus kita yang untuk Nabi Muhammad, selama-lamanya. Bang. Itu tidak mengacu kepada Roh Kudus. Karena tadi di dalam Yohanes 16 ayat 7, syaratnya roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Betul. Sementara Yesus pergi atau Siap. tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Jadi bukan Roh Kudus, Bang. Coba Yohanes 16 ayat Jadi, 7 kan yang Anda ketu- tadi sudah baca. Syaratnya sang penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur Benar. itu tidak akan datang. Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, dia sudah datang, Bang. Ngapain dijanjikan lagi? Roh Kudus sudah datang sebelum dia pergi. Iya. Sebelum Yesus pergi, Roh Kudus sudah datang. Mana buktinya? Buktinya ketika Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 16-17. Yang berupa burung merpati. Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah mendatangi Maria. Roh Kudus pernah bersama-sama dengan Yesus. Untuk apa lagi kalau dia sudah datang tapi dijanjikan lagi untuk apa? Sementara syaratnya penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti bukan Roh Kudus. Jadi menurut Abang yang setelah Yesus pergi itu namanya Roh Penghibur. Namanya Bukan Roh sang Kudus, penghibur. Sang Penghibur. Izin, Ya. Bang. Roh Kudus itu pada saat datang di Maria, di saat datang di Tuhan Yesus pada saat dia dibaptis, itu dia naik kembali, Bang, ke surga. Gitu, Bang, izin. Jadi di saat Di Tuhan ayat Yesus mana, Bang? Di naik ayat ke mana atas, naik baru kembali, dia Bang? lah. Coba bentar. Di ayat mana Ya, naik memang. kembali? Di ayat mana? Ya memang betul, Bang. Karena kan di saat itu kan Nggak ada Berupa ceritanya Roh burung. Kudus naik kembali. Di mana ayatnya, Bang? Nggak ada. Saya hafal Bible, Bang. Jangan dibohong-bohongin. Nggak ada Siap. ayatnya Roh Kudus naik lagi, nggak ada. Bahkan kalau Anda tanya kepada seluruh orang Kristen, Roh Kudus ada pada Yesus. Mana ada Roh Kudus naik kembali? Nggak ada, Bang. Halo sobat jadi gimana, baik? Selamat malam Pak Jolin. Bang, Itu baru satu. Saya Masih lama apa debatnya. yang kita bahas masih banyak lagi, Bang. ya.
Ya, nih saya kasih Enggak, jadi contoh maksudnya nih. abang mengenai siap. Nih saya kasih contoh satu. Di dalam Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Demi namaku dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan Bismillah, dengan Bismi Anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Pertanyaan saya kepada Anda, nabi mana di dalam Bible ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, dengan Bismi Anoki atau Bismillah? Bismi. Di mana? Bismi Anoki. Siapa nabi itu? Sementara nabi itu harus kamu dengarkan. Firman yang disampaikan oleh nabi itu harus kamu dengarkan. Siapa dia? Ini orang Kristen belum ada yang bisa Itu dijawab di- ini. Itu di Ulangan 18 ayat 19. Ulangan 18 ayat Pasal- 19. Dari ayat 18 Anda baca boleh. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintah kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Siapa Itu, nabi Bang. ini yang harus Betul. didengarkan firman yang dia sampaikan? Ciri-cirinya nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah. Itu ciri-cirinya. Carikan saya di dalam kitab Anda ada nabi ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi. Anoki. Ayo carikan sini. Saya akan mengimani nabi itu karena saya harus mendengarkan nabi itu. Kalau ada, saya akan imani. Nabi Muhammad. Sementara seluruh ayat Al-Quran kecuali surah At-Taubah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah didahului dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf berarti tadi itu Siap. Tapi itu di Ulangan ya, Bang. Maksudnya gini, Bang. Izin. Iya, itu nubuatan, Bang. Perjanjian lama itu kan Iya, Bang. Iya, percaya Bang, itu nubuatan. Itu nubuatan bukan? Perjanjian lama itu kan, iya betul Bang. Maksudnya izin Bang. Jadi perjanjian lama itu kan sudah digenapi dengan perjanjian baru. Jadi bahasanya Oke. gini. Kalau misalnya Iya, saya paham, Bang. Iya, Anda di ayat- mengatakan perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Apakah Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Tidak Bang. Karena Yesus Tuhan Tidak, sendiri. berarti bukan Yesus. Sementara di situ sangat jelas. Betul. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Anda mengatakan apakah Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi? Anda jawab tidak, ya berarti bukan Yesus. Siapa dia Kalau ini? Musa Bang, Itu ngomong sama Musa, tidak mungkin itu Musa sendiri. Dibaca dari ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau, Musa. Yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu berarti satu orang nabi. Nabi itu daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Anda diancam preman aja udah ketakutan. Apalagi ini yang ngancam Tuhan. Aku akan menuntut pertanggungjawaban. Ayo kita cari siapa nabi ini. Bareng-bareng kita cari. Kita korek-korek seluruh isi Alkitab. Nabi siapa yang menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Harus kita cari. kalau yang itu ya iya. Cuman yang Siapa, maksudnya Bang? kalau Bang.
Betul. Nanti itu akan saya izin cari waktu Bang untuk mencari itu juga ya. Penjelasan Silakan. mengenai ulangan 1 ayat ya nanti 18 ayat 18 sampai 19. Tapi yang Oke. masih belum dijawab sama Bang Karena Tony di yang sini saya sudah bingung menjelang tadi, pagi, makanya yang Saya pamit dulu. Abang silakan dicari, besok kita jumpa lagi. Ya, baik. Terima kasih. silakan yang lain abang-abang kalau mau semua. lanjut. Terima Saya kasih, pamit abang-abang dulu. semua. Halo, selamat pagi. Selamat malam. Malah Pak Joli ini jaringannya putus-putus, Pak. Halo. Jaringannya nggak stabil. Iya, sudah terdengar. Kecil Halo, juga sudah suaranya, Pak. terdengar? Kecil tapi, Pak. Nah, sebentar ya. Halo. Ya, halo. Udah gede, Pak. Sudah terdengar? Tadi udah gede, Pak. Coba lagi. Udah kedengaran belum? Nah, udah jelas, Pak. Mantap. Oke, selamat malam. Saya izin bertanya. Silakan. Bisa dijawab dengan Bang Zuma? Apakah Bang Zuma masih available? Halo, selamat malam Bang Zuma. Udah tidur kali, Bang? Atau istirahat? Apa yang mau ditanyakan? Oh, udah tidur ya. Maaf, saya mau bertanya ya. Kalau misalnya di dunia ini kan ada bermacam-macam umat beragama ya. Ya. Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Katolik dan lain-lain agamanya kan. Nah, saya mau bertanya, kalau umat Kristen itu kan kita pernah lihat kan ada pendeta-pendeta yang menyembuhkan orang-orang sakit dengan berasaskan nama Kristus ya, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bisa sembuh juga orang sakit itu. Nah, itu gimana mukjizatnya itu ya? Saya mau bertanya, padahal dia meminta kepada Yesus tapi orang itu bisa sembuh. Abang ini Kristen. Saya tidak akan menyebutkan agama saya karena saya tidak ingin menyinggung agama-agama yang lain. Anggap saya itu ateis. Saya hanya ingin memahami ilmu-ilmu beragama aja. Ya, itu kan hanya psikologi, Pak. Psikologi. Itu kan psikologis psikologis saja ketika kita percaya dengan orang. Apa bedanya dengan dukun? Bukan percaya dengan orang, bahkan di Islam, di Kristen, di Buddha semua meminta pada Tuhan, tetapi mereka bisa sembuh juga orangnya. Iya, ketika mau dikatakan seperti itu kan yang saya bilang barusan. Kalau dukun gimana yang bisa menyembuhkan? Menurut Anda gimana? Ya itu juga bisa sembuh, tapi saya percaya dukun itu dengan ilmu setan juga kan. Tetapi ini berbeda lagi, Pak. Bedanya apa dengan itu yang tadi? Meminta kepada Yesus. Nah, yang di sini kan Yesus itu kan kita maksudnya umat Kristen iman itu kan sebagai Tuhan kan, dan itu bukan Iya, bukan setan Saya gitu. juga nggak berani Pak menjelaskan itu karena Bapak aja nggak jelas agamanya apa.